Assalamualaikum, Bu Suci. Waalaikumsalam Pak Yusran. Cantik sekali ya pada hari ini. Ibu Suci, Iya. apa kabarnya hari ini, Bu Suci? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Sama dengan Ibu Suci, sama-sama sehat, sama-sama bersemangat, dan tentunya kita sama-sama pendidik memang harus selalu bersemangat ya, Bu Suci. Iya untuk betul menghadapi Pak. anak-anak. Alhamdulillah. Ya, baik Bu Suci. Entah kenapa akhir-akhir ini saya melihat Ibu Suci kelihatannya kok gelisah ya. Saya melihatnya gelisah atau mungkin murung atau sedang memikirkan sesuatu. Boleh nggak saya tahu apa yang membuat Ibu Suci yang cantik ini menjadi murung? Begini Pak, kemarin kan kepala sekolah masuk ke ruangan saya. Iya. Terus Pak, Ibu menanyakan siswanya bagaimana, aktif tidak semua dalam pembelajaran. Nah, masalah saya Pak, ada 3 orang siswa saya itu tidak aktif. Begitu Pak, dia jarang, bahkan yang 2 orang itu tidak pernah muncul di grup WA saya. Yang satunya itu kadang ada, kadang tidak ada. Tapi yang 2 orang itu sama sekali tidak pernah ikut dalam pembelajaran daring Pak, di kelas 6. Oh, jadi itu ya yang membuat Ibu Suci murung. Ada Iya. 3 orang siswanya yang tidak aktif ya, tidak Iya. pernah ada kabar mungkin ya Bu Iya. di dalam kelas. Kira-kira dalam diskusi kita ya, Ibu Suci pada Iya. kali ini, apa yang ingin Ibu Suci dapatkan setelah berbincang dengan saya? Saya berharap saya menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Saya mau menemukan bagaimana caranya agar saya bisa menemukan siswa saya dan siswa saya kembali belajar daring bersama saya dan teman-temannya Pak. Oh baik, berarti Ibu Suci mengharapkan solusi ya dari saya, dan Ibu Suci tentu harapannya siswanya tadi ingin belajar atau ingin aktif kembali. Nah, Ibu Suci, kira-kira apa yang ingin Ibu Suci lakukan setelah diskusi kita pada hari ini? Atau apa yang Ibu Suci akan rencanakan untuk mencari atau untuk mengaktifkan kembali siswa tersebut? Nah itu Pak, semalam saya berpikir bagaimana ya cara saya agar siswa saya ini dapat kembali aktif dalam pembelajaran daring. Apalagi kelas saya ini kan sudah kelas 6, sebentar lagi Iya. dia akan ujian. Nah saya pikir yang pertama mungkin saya akan mencari tahu dulu di mana alamat rumahnya, kemudian saya akan datang setelah mengetahui alamatnya di mana, saya akan berkunjung ke rumahnya mencari tahu kenapa sampai anak ini susah untuk mengikuti pembelajaran seperti temannya yang lain Pak. Apakah mungkin dia tidak punya HP, apakah karena ini masa pandemi mungkin dia membantu orang tuanya bekerja sampai dia tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Karena kan kita tahu bahwa ekonomi di sekolah kita kan menurun. Apalagi sebelum pandemi pun ekonomi di sekolah kita kan orang tuanya rendah. Nah, sampai masa pandemi ini lebih kacau lagi. Betul. Jadi itu mungkin langkah awal saya untuk mencari tahu kenapa sampai siswa saya ini tidak ikut aktif dalam pembelajaran daring. Nah, baik Bu Suci. Berarti Ibu Suci sudah mempunyai semacam langkah apa yang ingin Ibu Suci lakukan. Kira-kira solusi. Ada nggak solusi lain yang Ibu Suci ingin dapatkan terhadap keluhan Ibu Suci mengenai siswa ini? Iya, kalau selanjutnya mungkin setelah mengunjungi rumahnya, bertemu sama orang tuanya, mungkin selanjutnya saya memberikan surat begitu, menyampaikan surat ke orang tuanya bahwa ke sekolah, bercerita bersama kepala sekolah sehingga kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah bisa mengetahui seluruh masalah yang dihadapi di sekolahnya siswanya. Jadi setelah ke rumahnya bertemu
memberikan surat dari kepala sekolah untuk meminta orang tuanya ke sekolah, kita diskusikan solusi yang terbaik untuk anaknya seperti apa, karena kepala sekolah mengharapkan seluruh siswa di sekolah kita bisa ikut ujian. Ya, betul, betul. Makanya saya menjadi berat karena saya paling susah mencari semua siswa, karena siswa saya Pak ada 31 orang. Betul, iya, sama-sama yang sama. Jadi ketika siswa saya 3 orang saja tidak datang, saya pusing. Jadi saya harus mencari tahu dulu seperti itu. Semoga saya dapat bertemu dengan orang tuanya, karena kalau tidak bertemu dengan orang tuanya juga kan agak susah Pak kalau bicara sama anaknya. Iya. Karena biar bagaimanapun saya harus berbicara sama orang tuanya, mamanya kah, bapaknya kah yang saya temani cerita, sehingga orang tuanya juga dapat mengontrol anaknya, karena kan kita harus bekerja sama. Iya. Apalagi masa pandemi ini Pak, Betul, kita betul. harus Iya. bekerja sama bersama orang tuanya sehingga anaknya ini dapat menyelesaikan studinya di SD seperti itu Pak. Oh iya. Betul sekali yang Ibu Suci katakan. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Suci paparkan. Semoga apa yang Ibu Suci usahakan bisa membuat siswa tersebut menjadi aktif kembali ya Bu Suci ya. Iya, semoga Pak. Ya. Mungkin itu saja yang sempat kita perbincangkan hari ini, karena saya lihat juga sekarang sudah pukul 11 ya. Sudah pukul 11, kita akan ketemu lagi besok untuk membicarakan hal-hal selanjutnya yang mungkin saya harapannya sih kabar baik sih dari Bu Suci tentang siswanya tersebut, sehingga kita sama-sama enak dalam pembelajaran, kemudian laporan pembelajaran yang kita buat juga tercapai, kemudian anak-anak juga ya bersyukurlah dengan apa yang kita usahakan. Itu mungkin itu saja ya Bu Suci yang kita bisa diskusikan. Terima kasih kepada Ibu Suci sudah berkenan untuk berbagi bersama saya. Iya Pak. Terima kasih juga sudah mendengar keluhan saya Pak. Betul ya. Oke Bu Suci, demikian mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum ya Bu Suci. Semoga siswanya kembali aktif sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusra. Terima kasih.